Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Khairunisa dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan virtual machine. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu apa itu virtual machine. Di sini ada dua buah gambar, di mana gambar ini ialah gambar arsitektur. Jika teman-teman melihat, gambar sebelah kiri ini ialah arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Di bagian paling bawah itu terdapat yang namanya hardware, seperti storage, compute, memory, network, dan sebagainya. Nah, di atas hardware itu terinstall OS, kemudian aplikasi. Jadi, misalkan bagian paling bawah ini ialah laptop kita. Misalkan laptop saya itu terinstall yang namanya OS, yang dimana saya menggunakan operating system Windows. Kemudian di Windows saya itu terinstall beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, itu arsitektur tanpa menggunakan virtual machine. Sekarang bagaimana dengan arsitektur yang menggunakan virtual machine? Oke, kalian bisa lihat gambar sebelah kanan di bagian paling bawah ini hampir sama dengan arsitektur tanpa menggunakan virtual machine, di mana terdapat hardware, storage, memory, network, dan lain-lain. Kemudian terinstall yang namanya operating system. Nah, bedanya di atas OS itu terdapat yang namanya hypervisor. Jika kalian masih bingung apa itu hypervisor, hypervisor adalah sebuah aplikasi yang akan kita gunakan untuk membuat yang namanya virtual machine. Jadi, misalkan kalian sudah menginstal hypervisor, itu kalian bisa membuat yang namanya virtual machine. Kalian juga bisa membuat banyak virtual machine, tetapi tergantung dari storage laptop kalian. Misalkan storage kalian itu sekitar 512 GB. Nah, itu kan besar sekali. Jadi, kalian mungkin bisa lebih banyak membuat yang namanya virtual machine. Di virtual machine, jika kalian melihat di sini juga ada yang namanya hardware, yaitu storage, ada juga compute, memory, juga ada network, dan lain-lain. Tetapi bedanya hardware ini ialah hardware virtual. Jadi virtual machine ini ibaratkan komputer virtual kita. Jadi pada komputer kita itu terinstall yang namanya hypervisor. Kita bisa membuat virtual machine atau komputer virtual, di mana hampir sama seperti komputer kita terdapat hardware, juga kemudian ada OS, kemudian kita bisa install aplikasi juga dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai arsitektur pada virtual machine. Kita langsung saja ke pembahasannya. Di mana di sini sudah ada dua gambar. Pertama adalah bare metal arsitektur atau tipe 1 hypervisor. Kemudian pada tipe 2 hypervisor itu ada hosted arsitektur. Nah, jadi apa sih perbedaannya? Jika bare metal arsitektur itu setelah hardware bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jika kalian lupa apa itu hypervisor, hypervisor adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk memahami yang namanya virtual machine. Jadi di atas hardware itu kita bisa menginstal langsung yang namanya hypervisor. Dan langsung kita bisa membuat banyak virtual machine. Nah, pada bare metal arsitektur itu hypervisor yang sering digunakan biasanya ada Proxmox, kemudian ada VMware ESK. Tapi bedanya jika VMware ini berbayar, kalau Proxmox itu open source dan juga gratis. Cuman disarankan untuk kalian yang di kantor, misalkan bekerja di kantor itu lebih baik menggunakan VMware, karena tentunya lebih banyak support dan fiturnya juga lebih bagus. Nah, kemudian kita masuk ke tipe 2 hypervisor, yaitu hosted arsitektur. Jika kita lihat perbedaannya, pada hardware itu terinstall dulu yang namanya host OS. Jadi sebelum hypervisor pada hosted arsitektur itu kita harus menginstal yang namanya host OS. Di mana di atas host OS kita baru bisa menginstal yang namanya hypervisor. Jadi pada hypervisor yang digunakan host arsitektur itu biasanya ada VMware juga.
Cuman ini VMware Workstation dan juga VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VirtualBox itu gratis, VMware Workstation itu berbayar. Jadi setelah kalian install yang namanya Hypervisor, itu kalian bisa langsung membuat yang namanya virtual machine. Dan kalian juga bisa membuat banyak virtual machine tergantung dari kapasitas yang dimiliki laptop kalian. Pada arsitektur, ini biasanya digunakan pada laptop atau komputer kita sendiri. Jadi digunakan ketika kita ingin belajar ataupun ingin mencoba virtual machine. Nah, itu biasanya menggunakan host arsitektur. Selanjutnya, ke pengertian VirtualBox dan VMware. VirtualBox dan VMware adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan menjalankan mesin virtual di komputer Anda. Mesin virtual adalah lingkungan terisolasi yang dapat meniru sistem operasi dan perangkat keras fisik, sehingga memungkinkan Anda menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan di satu komputer. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang dikembangkan oleh Oracle. Ini adalah solusi yang populer dan gratis untuk membuat mesin virtual. Anda dapat menggunakan VirtualBox untuk menjalankan sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS di dalam mesin virtual. VirtualBox juga mendukung fitur-fitur seperti Snapshot yang memungkinkan Anda membuat salinan cadangan dari mesin virtual Anda, serta berbagi file antara mesin virtual dan host. VMware adalah perusahaan yang mengembangkan perangkat lunak virtualisasi. Mereka menawarkan beberapa produk termasuk VMware Workstation dan VMware Fusion. VMware Workstation adalah solusi virtualisasi yang kuat untuk komputer Windows dan Linux, sementara VMware Fusion dirancang khusus untuk pengguna Mac. Kedua VirtualBox dan VMware memiliki kelebihan dan fitur-fitur yang unik. Pilihan antara keduanya tergantung pada kebutuhan dan preferensi Anda. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.